Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kali ini saya akan membahas dan menyampaikan topik narasi tentang ayat-ayat Quran terkait dengan sifat dan karakteristik orang munafik terkait dengan faham di negara sekuler volume 1. Narasi ini adalah merupakan lanjutan sebagai penjelasan lebih lengkap dari narasi yang disampaikan sebelumnya tentang cara memahami sifat dan karakteristik orang munafik dari referensi ayat-ayat Quran yang disampaikan, yang akan dijelaskan masing-masing ayat per ayat. Sebenarnya yang ayat terkait dengan sifat dan karakteristik dari orang munafik cukup banyak disebut dalam Quran, dan secara khusus juga disebut sebagai nama surah dalam Quran, yaitu surah Al-Munafikun, dan 74 ayat Quran lainnya, yang masing-masing akan dijelaskan per setiap 5 ayat saja untuk setiap volume, yang disampaikan dalam narasi ini, yang ada hubungannya dan terkait dengan penjelasan orang munafik. Dan hal ini sangat penting untuk diketahui dan difahami oleh orang yang beriman yang mengikuti jalan yang lurus dengan memahami Quran sebagai petunjuknya atau huda dan yang memberikan penjelasan atau yang benar dan salah atau furqan, yang jika dipahami akan memberikan keterangan yang jelas antara yang benar hak dengan yang jalan salah batil atau sesat. Agar kita dapat mengkoreksi diri untuk bisa menghindari dari kemungkinan termasuk dalam kelompok orang munafik yang akan berkonsekuensi azab sangat berat di akhirat nanti. Berikut ini surah dan ayat-ayat Quran yang terkait dengan penjelasan sifat dan karakteristik orang munafik. Referensi 1, khusus surah Al-Munafikun. Quran surah Al-Munafikun ayat 1. Iza ja'akal munafikuna qa'alu nasihadu inaka la rasulullah, walau ya'lamu inaka la rasuluh, walau yasihadu inal munafikina lakazibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Ayat ini menjelaskan tentang sifat orang munafik yang berpura-pura mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW namun sebenarnya adalah pendusta. Allah SWT menyaksikan kebohongan mereka, yang berarti ucapan mereka tidak sesuai dengan hati mereka. Kenyataan bahwa mayoritas orang munafik ada di Indonesia dapat dinilai secara langsung dari teks Al-Quran itu sendiri, karena ayat tersebut telah menjelaskan deskripsi karakteristik tentang orang munafik secara jelas, sebagai indikator mayoritas populasi di Indonesia jika dianalisa menurut persepsi akidah Islam yang lurus yang selalu menggunakan Quran sebagai referensinya. Penjelasan ayat Al-Quran, Surah Al-Munafikun ayat 1. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Makna ayat ini menggambarkan bagaimana orang munafik menggunakan pengakuan palsu untuk menutupi ketidakpercayaan mereka, sementara Allah mengetahui sifat asli mereka sebagai pendusta. Tentang kuantitas munafik di Indonesia. Ayat ini menggambarkan sifat-sifat munafik, meskipun tidak ada pernyataan di dalamnya yang mengindikasikan jumlah atau persentase orang munafik di Indonesia atau negara manapun, namun kondisi pemahaman Islam yang mereka pahami jauh bertentangan dengan Islam yang hak, karena mereka menolak penerapan hukum Allah dalam negara, bahkan mereka mendukungnya melalui pemilihan pemimpinnya dalam pemilu, sehingga secara langsung adalah mendukung terhadap penolakan hukum Allah dalam negara. Untuk mengidentifikasi atau menentukan tingkat mayoritas mereka orang Indonesia adalah termasuk orang yang memiliki sifat kemunafikan adalah hal yang tidak terlalu sulit cukup dengan menggunakan referensi Quran dapat dilakukan secara objektif, karena itu meskipun keimanan adalah merupakan urusan hati dan niat yang hanya diketahui oleh Allah SWT, tapi dengan bukti dukungan kepada penolakan hukum Islam dalam negara dengan mudah untuk menyimpulkan mereka munafik karena bisa tampak secara faktual. Quran Surah Al-Munafikun ayat 2. Itahudhu aima'anahum junatam fasodu, angsa bililo, inahum sa'amma ka'anu yamalun.
Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Mereka orang munafik yang mengaku Islam yang berideologi sekuler memang selalu menjadikan sumpah-sumpah mereka, bahkan pada saat pelantikan sebagai pejabat mereka menggunakan Quran yang diletakkan di atas kepalanya tapi hanya sebagai perisai dan kebohongan, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Pernyataan ini adalah sesuai dengan ayat yang disampaikan di atas, yang menjelaskan tentang perilaku orang munafik yang menggunakan sumpah untuk menipu dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka bersumpah palsu di hadapan orang beriman untuk melindungi diri dari pembalasan, namun di balik itu justru berusaha menyesatkan orang lain dari keimanan, sehingga tindakan mereka sangat buruk dan akan mendapatkan azab yang menghinakan. Penjelasan lebih lanjut, latar belakang ayat. Ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik yang menyembunyikan kekafiran mereka dan menampakkan keimanan palsu, terutama di hadapan orang beriman. Sumpah sebagai perisai. Mereka menggunakan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai atau tameng untuk melindungi diri, seperti dari ancaman pembunuhan, penawanan, jika dalam peperangan. Menghalangi jalan Allah. Setelah mendapatkan perlindungan dari sumpah palsu tersebut, mereka kemudian menghalangi orang lain dari jalan Allah, yaitu dari keimanan kepadanya dan Rasul-Nya. Keburukan perbuatan mereka. Tindakan mereka dianggap sangat buruk karena mereka pura-pura beriman demi menyelamatkan diri namun justru berusaha menjauhkan masyarakat dari kebenaran agama Allah, oleh karena itu mereka pantas mendapatkan azab yang menghinakan. Dengan demikian, pernyataan ini menggambarkan perilaku orang munafik sesuai dengan makna yang terkandung dalam surah dan ayat Quran di atas, yang sangat mendukung kenyataan pada praktik pelantikan pejabat di Indonesia, yang selalu menggunakan Quran diletakkan di atas kepalanya, seolah sebagai seorang yang berjanji atas nama Allah. Tetapi dalam kenyataannya mereka justru bertentangan dalam tindakannya yang menolak hukum Allah semuanya dalam negara, tetapi lebih menggunakan hukum yang dibuat menurut kehendak hawa nafsu mereka saja, sesuai dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Quran Surah Al-Munafikun ayat 3. Zalika bi'annahum amanu summa kafaru fatubiya ala qulubihim faham la yafqahun. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti. Mereka orang munafik sekuler selalu menjadikan sumpah-sumpah mereka pada saat pelantikan sebagai pejabat menggunakan Quran yang diletakkan di atas kepalanya tapi hanya sebagai perisai dan kebohongan, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Keterangan ini adalah sebagai kelanjutan dari ayat sebelumnya, yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti. Pernyataan ini adalah merupakan penjelasan dari surat Al-Quran Al-Munafikun ayat 2 dan 3 di atas, yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik yang menggunakan sumpah palsu sebagai perisai dan menghalangi jalan Allah, yaitu tetap dengan menolak penerapan hukum Allah dalam negara, meskipun mereka mengaku Islam, padahal penerapan hukum Islam oleh pemimpin adalah merupakan kewajiban dalam Islam. Mereka sebenarnya hanya bersikap beriman secara lisan, tetapi dalam hati ingkar dan anti terhadap hukum Allah dan membenci terhadap orang Islam yang berakidah lurus, apalagi terhadap mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan berjihad di jalan Allah, dan memang mereka tidak dapat memahami kebenaran karena hati mereka telah dikunci oleh diri mereka sendiri akibat perbuatan mereka. Penjelasan lebih lanjut, sumpah palsu sebagai perisai. Dalam ayat tersebut, orang munafik menggunakan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, yang berarti mereka bersumpah dengan nama Allah untuk menutupi keimanan yang sebenarnya tidak ada dalam hati mereka. Sumpah ini bertujuan untuk melindungi diri mereka agar tidak dicurigai atau dihukum oleh orang-orang mukmin dan agar mereka tetap bisa menjaga diri dan posisi mereka. Menghalang-halangi jalan Allah. Setelah menggunakan sumpah palsu untuk melindungi diri, mereka justru menghalangi manusia untuk berada di jalan Allah. Mereka berusaha mencegah orang lain untuk beriman, mengikuti ajaran, dan mengamalkan perintah Allah. Tanda-tanda kemunafikan.
Orang-orang munafik digambarkan sebagai orang yang telah beriman, kemudian menjadi kafir. Ini bukan berarti mereka benar-benar beriman, melainkan mereka hanya menampakkan keimanan di luar, sementara di dalam hati mereka kufur. Hati yang terkunci. Karena perbuatan mendustakan dan mengingkari kebenaran, hati mereka dikunci oleh diri mereka sendiri. Akibatnya, mereka tidak dapat memahami dan menerima kebenaran iman, karena hati mereka tertutup dan tidak dapat dimasuki oleh petunjuk Allah. Quran Surah Al-Munafikun ayat 4. Wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musanada yasabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fasarham qatalahumullahu anna yufakun. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Ayat ini yang menggambarkan sifat-sifat orang munafik. Ayat ini menjelaskan bahwa orang munafik mungkin memiliki penampilan fisik yang mengagumkan dan tutur kata yang menarik, tetapi hati mereka kosong dan penuh kemunafikan. Mereka selalu curiga dan merasa seolah setiap teriakan ditujukan kepada mereka, serta merupakan musuh yang sebenarnya yang perlu diwaspadai. Penjelasan ayat. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. Menunjukkan bahwa orang munafik seringkali memiliki paras menarik dan pandai berbicara sehingga mereka dapat memikat orang lain. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Menggambarkan mereka sebagai sosok yang tidak memiliki pendirian, hanya menjadi objek yang bisa disandarkan tanpa memiliki kekuatan dan arah hidup. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Menunjukkan sifat mereka yang paranoid, selalu khawatir dan merasa bahwa setiap ancaman atau peringatan ditujukan untuk menjatuhkan diri mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Mengukuhkan bahwa mereka adalah musuh umat Islam yang sebenarnya, dan Allah sendiri yang akan membinasakan mereka. Ayat ini juga diakhiri dengan sebuah pertanyaan retoris tentang bagaimana mereka bisa terhindar dari kebenaran atau bagaimana mereka dapat dipalingkan dari ajaran yang benar. Quran Surah Al-Munafikun ayat 5. Wa iza qila lahu ta'alau yastaghfir lakum rasulullahi lawalu rusahum wa ra'aitahum yasuduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu, mereka membuang muka dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri. Ayat di atas yang menjelaskan tentang perilaku orang-orang munafik yang menolak ajakan untuk beriman dengan penerapan hukum Allah dalam negara agar bisa didoakan oleh orang Islam untuk meminta ampun kepada Allah SWT atas dosa dan kekafiran mereka lakukan dari orang sekuler, tetapi mereka tetap menolak dengan membuang muka dan mengabaikan ajakan untuk bertobat, bahkan ketika ditawarkan permohonan ampun. Mereka memalingkan wajah dan berpaling dengan sombong, menunjukkan keengganan mereka untuk menerima kebenaran dan merasa diri lebih baik. Penjelasan ayat. Konteks. Ayat ini menggambarkan sifat buruk orang munafik yang tidak tulus beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ajakan. Ketika ada yang mengajak mereka untuk beriman dan meminta Rasulullah memohonkan ampunan bagi mereka, mereka malah menolak. Tindakan. Mereka membuang muka dan terlihat berpaling dengan sombong karena merasa hebat dan tidak membutuhkan ajakan tersebut. Tujuan ayat menggambarkan bagaimana orang munafik menyembunyikan keengganan mereka untuk menerima kebenaran dengan sikap sombong dan penolakan. Menunjukkan bahwa mereka lebih mementingkan kesombongan dan kehormatan diri daripada keimanan dan pertolongan Allah. Quran Surah Al-Munafikun ayat 6. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin.
Sama saja bagi mereka, engkau Muhammad mohonkan ampunan untuk mereka atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini menjelaskan bahwa akan sama saja bagi mereka, engkau Muhammad mohonkan ampunan untuk mereka atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik adalah Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 6 yang menegaskan bahwa ampunan Allah tidak akan turun bagi orang-orang munafik yang mati dalam kemunafikannya karena mereka telah tertutup hatinya dari cahaya kebenaran. Berikut adalah penjelasan dari ayat tersebut. Konteks ayat ini terdapat dalam surah Al-Munafikun yang berbicara tentang sifat-sifat orang-orang munafik, yaitu mereka yang menampakkan keimanan namun menyembunyikan kekafiran. Makna ayat, sama saja bagi mereka, engkau mohonkan ampunan atau tidak, Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad bahwa tidak ada manfaatnya memohonkan ampunan bagi orang-orang munafik karena mereka tidak akan mendapatkannya. Allah tidak akan mengampuni mereka, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka yang mati dalam keadaan munafik. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kata fasik di sini merujuk pada orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa dan maksiat, yang mengakibatkan pikiran mereka tertutup dari cahaya Allah dan mereka tidak akan mendapat petunjuknya. Secara ringkas, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang munafik yang telah menipu dan menolak kebenaran tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka yang terus-menerus melakukan kefasikan. Quran Surah Al-Munafikun ayat 7. Humulazina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta ayam fatu walillahi khaza'inus samawati wal ardi walakinal munafiqina la yafqahun. Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansar, janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Kalimat dari ayat ini yang menjelaskan bahwa orang-orang munafik menyarankan orang Ansar untuk tidak memberi sedekah kepada Muhajirin agar mereka bubar, padahal perbendaharaan langit dan bumi adalah milik Allah dan mereka tidak memahaminya. Tafsir penjelasan singkat. Maksud kalimat ayat ini menggambarkan sikap licik orang munafik yang mencoba menghalangi kebaikan. Mereka menyuruh orang Ansar untuk tidak membantu orang Muhajirin, kaum Muhajirin yang hijrah ke Madinah, dengan tujuan agar kaum Muhajirin meninggalkan Rasulullah SAW dan bubar dari komunitas Muslim di Madinah. Tujuan orang munafik, tujuannya adalah untuk melemahkan kekuatan dan persatuan umat Islam pada masa itu. Koreksi Allah kemudian mengoreksi pemahaman mereka dengan menegaskan bahwa kekuasaan dan kekayaan alam semesta sepenuhnya milik Allah, tetapi orang-orang munafik tidak mengerti hal itu. Kesimpulan, ayat ini menyoroti kebodohan dan ketidakpahaman orang munafik terhadap kekuasaan mutlak Allah dan tujuannya untuk menyesatkan umat. Quran Surah Al-Munafikun ayat 8. Yaquluna la yarjana ilal madinati la yarjana al-azzu min hal azal walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata, sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalif, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang munafik yang menyangka mereka lah yang kuat, sedangkan orang beriman lemah, dan mereka berniat mengusir kaum mukmin dari Madinah setelah kembali dari perang Bani Mustalif, padahal kekuatan sejati adalah milik Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai ayat tersebut. Konteks dan pelaku. Ayat ini menggambarkan perkataan dan niat buruk dari Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya orang-orang munafik. Perkataan tersebut diucapkan saat mereka kembali dari perang Bani Mustalif. Niat buruk orang munafik. Mereka percaya bahwa ketika kembali ke Madinah, mereka yang kuat akan mengusir orang-orang yang dianggap lemah, yaitu kaum mukmin dari sana. Ini menunjukkan kesombongan dan keangkuhan mereka, serta pandangan meremehkan terhadap kaum mukmin.
kebenaran yang sebenarnya. Ayat ini menegaskan bahwa anggapan mereka salah. Sumber kekuatan yang sebenarnya bukanlah pada diri manusia, melainkan sepenuhnya milik Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin yang dimuliakan olehnya. Orang-orang munafik tidak menyadari fakta ini karena ketidaktahuan dan penolakan mereka terhadap kebenaran. Quran Surah Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayat tersebut mengingatkan orang-orang beriman untuk tidak terlena oleh harta dan anak-anak sehingga melalaikan kewajiban mengingat Allah, dan menegaskan bahwa mereka yang lalai akan menjadi orang-orang yang rugi. Penjelasan ayat, peringatan untuk orang beriman. Allah SWT secara langsung menegur orang-orang yang beriman agar waspada terhadap godaan duniawi. Harta dan anak sebagai ujian. Harta benda dan anak-anak, meskipun merupakan anugerah, bisa menjadi ujian jika terlalu dicintai dan diperhatikan sehingga melupakan Allah SWT. Konsekuensi kerugian. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa orang-orang yang lalai dalam mengingat Allah karena harta dan anak-anaknya adalah orang-orang yang merugi, baik di dunia maupun di akhirat. Pesan utama. Ayat ini mengajak umat Islam untuk selalu menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, serta senantiasa istiqomah dalam mengingat Allah SWT dan menjalankan perintahnya. Quran Surah Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asyhadu wa akun minasyolihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali dia Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Ayat ini menyeru kepada orang beriman untuk menginfakkan sebagian hartanya sebelum datang kematian, lalu manusia tersebut menyesal dan memohon penundaan waktu untuk bersedekah dan menjadi orang saleh. Penjelasan ayat, perintah berinfak. Allah SWT memerintahkan umat muslim untuk menginfakkan sebagian harta yang telah diberikan kepada mereka. Ini adalah bentuk rasa syukur dan upaya mendekatkan diri kepada Allah. Sebelum kematian, peringatan ini diberikan sebelum kematian datang, menekankan urgensi untuk berbuat baik dan tidak menunda-nunda. Penyesalan di akhirat. Ayat ini menggambarkan penyesalan orang yang tidak bersedekah saat masih hidup. Ketika ajal mendekat, ia akan meminta kepada Tuhannya agar diberikan sedikit waktu tambahan untuk bisa bersedekah dan berbuat baik agar menjadi orang-orang yang saleh. Pesan utama, ayat ini mengajarkan kita untuk selalu siap sedia dalam beramal dan bersedekah, serta tidak menunda-nunda kebaikan hingga akhir hayat. Segala amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan menjadi bekal berharga untuk kehidupan akhirat, dan penyesalan di akhir tidak akan berarti lagi. Quran Surah Al-Munafikun ayat 11. Wallahu akhirul nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Adalah sebuah kutipan yang sering dihubungkan dengan ajaran agama Islam, yang menjelaskan bahwa kematian tidak dapat ditunda dan Allah Maha mengetahui segala perbuatan manusia. Makna dan tujuan, takdir kematian. Kutipan ini menegaskan bahwa kematian adalah ketetapan yang pasti dan tidak dapat ditawar. Ketika ajal telah tiba, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menundanya. Maha mengetahui. Kalimat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan, menekankan sifat Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk perbuatan manusia, sekecil atau sebesar apapun itu. Nasihat untuk berbuat baik. Pesan ini mengingatkan manusia untuk memanfaatkan waktu hidup dengan sebaik-baiknya dan berbuat kebajikan, karena setiap perbuatan akan ada balasannya.
Peringatan untuk senantiasa beramal. Kutipan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan mendapatkan balasan, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Referensi 2. Quran Surah Al-Imran ayat 156. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw ka'anu zallaw ka'anu indana mamatu wa ma qutilu liyaj'alu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wallahu bima ta'maluna basyir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan orang-orang yang beriman agar tidak meniru perkataan orang kafir yang menyesalkan kematian saudara-saudara mereka dengan mengatakan, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh, karena perkataan itu menimbulkan penyesalan yang tidak perlu, sebab hanya Allah yang berkuasa menghidupkan dan mematikan. Isi dan makna ayat, larangan meniru perkataan kafir. Allah melarang orang beriman untuk memiliki pola pikir seperti orang kafir yang menyesali kematian, seolah-olah mereka dapat mencegahnya jika tidak bepergian atau berperang. Penyesalan yang tidak perlu. Perkataan tersebut akan menimbulkan rasa penyesalan di hati, padahal hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas hidup dan mati. Kekuasaan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha melihat segala perbuatan manusia. Konteks ayat. Ayat ini diturunkan dalam konteks perang Uhud, di mana ada orang-orang munafik yang bertindak seperti orang kafir yang mengatakan hal tersebut atas syahidnya beberapa orang mukmin. Tujuannya adalah agar orang beriman sadar akan kekuasaan Allah yang mutlak dan tidak larut dalam penyesalan yang tidak berguna. Referensi 3. Quran Surah Al-Imran ayat 167. Waliya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw fa'u qalu law na'lamu qita'ala latabanakum hamlil kufri yawma idzin aqrabu min hamlil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Referensi 4. Quran Surah Al-Imran ayat 179. Maka Allahu liyazarul mu'minina ala ma antum alaihi hatta ayyami izal bisa minatoyi wa maka Allahu liyuliyakum alal ghaibi walakin Allah yajtabi bi rusulihi man yasha'u fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan menguji orang beriman untuk membedakan kebaikan dari keburukan, tidak memperlihatkan hal gaib kepada semua orang, dan memilih rasulnya secara khusus. Ayat tersebut menekankan pentingnya beriman kepada Allah dan rasulnya serta takwa, yang akan mendatangkan pahala yang besar. Penjelasan ayat. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan membiarkan kaum beriman dalam kondisi yang sama terus-menerus. Akan ada ujian dan cobaan yang bertujuan untuk memisahkan orang beriman yang tulus dari mereka yang munafik atau memiliki keburukan. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya.
Pengetahuan tentang hal-hal gaib, sesuatu yang tidak dapat dilihat atau diketahui oleh indera, tidak diberikan kepada sembarang orang. Pengetahuan gaib hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah, yaitu para rasul-Nya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Sebagai konsekuensinya, manusia diperintahkan untuk beriman sepenuhnya kepada Allah dan para rasul-Nya. Keimanan yang disertai ketakwaan akan menghasilkan pahala yang besar dari Allah. Referensi 5. Quran Surah An-Nisa, ayat 61. Wa iza qila lahum ta'ala ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasuduna anka sujuda. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Ayat, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu, adalah penjelasan dari surat An-Nisa ayat 61 yang menjelaskan bagaimana orang munafik menolak ajakan untuk patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, bahkan menghalangi Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Konteks ayat, ajakan ketaatan. Ayat ini berisi seruan untuk taat kepada aturan yang telah ditetapkan Allah melalui Al-Quran dan perintah Rasul-Nya melalui sunnah-Nya. Penolakan orang munafik. Orang-orang munafik yang tidak tulus keimanannya justru menolak ajakan ini dan menghalang-halangi Nabi Muhammad SAW dari upaya mengajak umat pada kebaikan. Makna dan pesan. Ayat ini menunjukkan sifat orang munafik yang seringkali menampakkan keislaman di luar namun menyembunyikan keengganan untuk patuh pada ajaran agama. Mereka berusaha menghalangi dan melawan ajakan untuk mengikuti kebenaran, menunjukkan sikap permusuhan yang keras terhadap dakwah Islam. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Allah SWT memperlihatkan perilaku asli orang-orang munafik kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau waspada terhadap tipu daya mereka. Kata penutup. Demikianlah narasi ini dibahas sebagai wacana dalam memberikan pencerahan atas pentingnya penerapan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemimpin, baik dalam skala lingkup keluarga, sosial, negara dan global sedunia. Agar kita benar-benar mendapat petunjuk dari Allah serta terhindar dari konsekuensi atas nasib kehidupan di akhirat kelak. Amin.